Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 18 ayat 21 sampai 36. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Mungkin keresahan hati kita yang sangat kita rasakan, sepertinya itu bunyi pepatah ini, hutang budi dibawa mati. Artinya, bila kita sebelumnya tidak merasakan budi dari saudara kita, kemudian dia meninggal, kita resah, seolah-olah kita belum
berbuat sesuatu untuk dia, untuk membalas budinya. Kita resah karena merasa kesalahan kita itu belum kita lunasi secara tuntas. Pernah terjadi ketika saya berjaga di rumah sakit, seorang ibu datang dan berkata, "Tolong, pastor datang ke di rumah sakit itu, tempat yang gawat itu, apa namanya, itu untuk menemui orang tua saya, bapak saya. Karena bapak saya dan adik bungsu saya itu bertengkar hebat. Saling tidak mau mengampuni. Dan ibu itu resah karena hal itu. Karena bapaknya itu di ruang gawat itu memang sedang mengalami, ya seringkali oleh penyakitnya sudah dalam keadaan yang kritis. Sedangkan adik bungsunya itu, putra bungsu dari bapak itu tidak mau menemui. Ada sepertinya dendam di dalam hatinya. Dan ibu ini sungguh merasakan itu. Pertikaian itu menyebabkan dia meminta tolong supaya memperdamaikan. Tapi saya tidak bisa menjumpai bapak tua di ruang gawat itu karena dia sedang tidur. Ibu itu sangat benar tindakannya karena ingin memperdamaikan ketika bapaknya itu sudah gawat, tetapi adiknya itu juga keras hati, adik bungsunya itu. Sehingga antara orang tua dan anak itu ya terjadi sesuatu yang perkelahian yang tidak lagi bisa didamaikan sepertinya. Ibu itu resah karena hal itu akan tidak, katakan, membuat bapaknya yang sakit keras itu andai kata meninggal tidak lurus-lurus ke surga, katakan seperti itu. Memang keresahan kita yang pertama-tama itu keresahan di dalam hati kita karena kita itu seringkali membawa dendam. Kita ini manusia yang seringkali ingin membalas. Ada perbuatan orang terhadap aku ingin membalas. Perasaan itu pula yang rupanya dialami Petrus. Sehingga Petrus bertanya, "Berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku bila ia melakukan kesalahan kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Tetapi Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya itu bilangan yang tidak terbayangkan. Setiap kali saudaramu datang meminta pengampunan, ampunilah dia. Kalau minggu yang lalu itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya untuk menegur saudaramu yang berdosa. Pertama-tama
bawalah pertemuan itu dalam dialog 4 mata. Apabila saudaramu itu kembali kepada kebenaran, itulah yang bersama-sama akan memperoleh kedamaian. Itu yang dikehendaki Bapa di surga. Bila saudaramu masih menolak untuk mengakui kesalahan dosanya, panggillah 2-3 orang untuk menjadi saksi. Dan bila ia tetap tidak mau untuk mengakui kesalahannya, dosanya, panggillah jemaat umat Allah untuk menjadi saksi akan apa yang terjadi itu. Artinya kita semua ini hendaknya bersatu dalam hati. Kasih yang terdalam adalah kasih untuk memberikan pengampunan dosa. Itu yang membuat Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk kita, supaya kita dapat memperoleh kembali penghapusan hutang dosa kita. Dosa itu utang pada orang yang mengasihi kita sehabis-habisnya. Karena dia menyediakan dirinya untuk membayar utang kita. Dia menyediakan nyawanya sendiri untuk diri kita, supaya kita terlepas dari dosa-dosa itu. Diberinya kita ini kesempatan. Diberinya kita ini kesempatan untuk saling mengasihi dalam bentuknya yang paling sempurna itu. Saling mengampuni. Kita ini selalu melakukan kesalahan. Kita ini selalu melakukan dosa. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari hal itu. Kita berkata-kata seenaknya, tetapi tidak memperhatikan apa yang terjadi di dalam hati orang. Kadang-kadang kita mungkin menyakiti. Apalagi kalau kita dengan kesadaran ingin membalas. Itu yang paling tidak dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena akan sia-sialah apa yang diberikannya kepada kita itu. Artinya kita itu menolak kasih setia Tuhan itu kepada kita. Ia memberikan kepada kita jalan, kesempatan. Setiap kali kita menyesali dosa, kemudian kita tahu bahwa kita ini berdosa, kita itu merasa berdosa, perasaan itu datangnya adalah karunia Tuhan kepada kita. Karena dengan demikian lalu kita tahu mencari jalan membebaskan diri dari utang dosa itu. Dan Raja kita yang tersalibkan itu menunggu kita untuk kita berbuat juga sama seperti Dia. Kesalahan kita itu, apabila kita itu tidak mengikuti Dia, karena itu berarti kita itu kekurangan belas kasih kepada sesama kita. Sedangkan Dia mencurahkan kasih setianya kepada kita itu sehabis-habisnya. Nabi itu berkata, dendam kesumat itu, dendam itu, pertikaian kebencian itu sangat merusak manusia, batin manusia. Karena batin manusia itu digerogoti oleh dirinya sendiri yang tidak mau untuk mengampuni. Karena itu, mari kita dengan mendalami budi dan hati kita yang ingin kita itu kuat dalam menghadapi hidup ini,
hendaklah kita selalu memberikan apa yang dikehendaki Tuhan itu kepada kita. Hamba yang hanya berhutang sedikit itu merasakan itu. Hanya berhutang sedikit tidak diampuni oleh orang itu, oleh temannya itu. Sehingga kawan-kawan yang lain itu melaporkan kepada sang raja itu. Sang raja itu marah. Bila aku menghapuskan utangmu yang begitu besar, 100.000 talenta, 1.000 talenta itu jumlah yang besar. Talenta itu ukuran suatu nilai seperti mata uang, tetapi dalam berat. Mungkin satu talenta itu 46 kilo beratnya. Jadi ditimbang harta itu nilainya. Sedangkan dinar itu sesuatu yang sangat ringan. Satu dinar itu cukup untuk 1 hari makan manusia. Karena itu mari kita mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan Allah itu, agar kita satu sama lain selalu bebas untuk selalu menolong satu sama yang lain dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Apa yang ada pada kita, kita bisa menolong sesama kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Itulah suatu ikatan kesatuan dalam cinta kasih yang besar. Dalam cinta kasih itu tidak ada noda dosa. Seperti Maria tanpa noda dosa itu, dia selalu berbuat dengan tulus hati untuk sesamanya. Apapun diberikan sampai nyawanya sendiri. Maria itu mengikuti apa yang diajarkan Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Mari kita seperti Bunda Maria, kita ingin bersih hati kita, supaya kita tanpa noda, maka marilah kita berusaha. Usaha manusia itu yang dihargai Tuhan. Kita dinilainya dari usaha dan semangat kita untuk mengikuti perintahnya itu. Amin.